Akan banyak hal untuk dirinya sendiri, tapi kami tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Ya, kami percaya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman, saya mau taati apa yang Tuhan perintahkan. Ada ibu yang, saudara, ibu ini tinggal di satu kampung dan seringkali engkau merasa kesepian. Seringkali engkau keluar rumah sendiri dan engkau merasa tidak ada orang yang bisa mendampingi hidupmu. Anda sudah sekitar setengah baya, hidupmu kosong dan engkau merasa, Tuhan, aku kesepian. Mungkin ada orang lain di rumahmu, mungkin tidak ada, tapi hatimu merasa kesepian sekali. Izinkan Tuhan memberkati engkau dengan kasih-Nya. Saya mendoakan Anda hari ini sebelum saya sampaikan firman. Sekarang Tuhan sampaikan, Tuhan mau memberkati ibu. Kalau Anda merasa saya orangnya, saya mau doakan saudara. Seperti Bapa sayang anaknya, ya Tuhan Yesus. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Ya Tuhan, berikan anugerah-Mu dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, Engkau sumber penghiburan bagi hidupnya. Dalam nama Yesus, alirkan kasih-Mu. Engkau sumber penghiburan bagi hidup, akan menghibur dia. Shata kara shete kara lama shanta kara lama takaya lama. Shete koro shanta kara lama takara lama takaya lama. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Shata karalapa, shata karalapa. Ada seorang saudara, seorang pria dalam hidupmu. Anda pernah mengalami ada bagian dari tulang rusukmu yang patah. Tapi bukan itu problemmu hari ini. Engkau sedang punya masalah dan Anda orangnya pernah Anda mengalami kecelakaan sehingga patah tulang rusuk, saudara. Tuhan mau jamah hidupmu. Kalau Anda orangnya, jangan buang akan waktu Tuhan ini. Tuhan beritahu spesifik sekali. Angkat tangan. Tuhan, Kau tahu akan semua pergumulan kesulitan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan alirkan anugerah-Mu. Kau yang paling tahu akan pergumulan yang dia hadapi. Tapi biar sore ini dia mengerti, Tuhan mengerti akan hidupnya. Tuhan lihat akan pergumulannya. God knows, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Berikan comfort, berikan penghiburan Tuhan. Apapun pergumulannya, berikan kekuatan, berikan kemenangan daripadamu. Shata karama shete karalapata sata karamata karapa. Shete koro shete kiarama santa karamata karalapa. Neshete koro santo koro shete karalapata karapa. Neshete korea santa karama soto karalapata karapalapa. Ya Tuhan, ya Tuhan, seperti Bapa sayang, alirkan kasih sayang-Mu. Biarkan dia merasakan kasih sayang Tuhan yang besar hari ini. Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan berikan iman itu meledak keluar dari hatinya, membuat dia kuat kembali, tegak kembali dalam nama Yesus. Shete karama shata karalapata karapara shete karalapara. Oh rasanta karama shata karalapata karapa. Demikianlah Kau menuntun langkahku
Tuhan nyatakan ada lagi seorang, bahkan Anda masih bisa merasakan kadang-kadang itu ada sesuatu yang seperti nusuk telingamu, sakitnya luar biasa. Saya tidak mendoakan problem di telinga saudara. Dalam hidupmu kau sedang punya masalah tekanan yang berat sekali. Dan Tuhan mau angkat beban itu hari ini. Kalau Anda merasa ada yang seperti nusuk telingamu, sakitnya luar biasa. Tuhan berkata hidupnya dalam pergumulan yang berat, aku mau angkat bebannya. Kalau dia percaya kepadaku dan mempercayakan hidupnya kepadaku, saya doakan saudara sekarang. Ingat ini momentum Tuhan, biarkan Tuhan tolong dilepaskan engkau dari beban hidupmu. Yang lain tetap sembahyang. Roh Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Syata karapa, syata karalapa, syata karalapata, syata karapata, karapata, karapalapa. Yang lain semua sembahyang, yang lain semua sembahyang. Kalau roh Tuhan bekerja, engkau bisa angkat hidupmu, pergumulanmu masing-masing dengan Tuhan juga. Iba syoto kara santa karapata, karapata, karapata. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut. Ya Tuhan Yesus, kau jadikan biji mataku, kau berikan yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengangkatku dari depan, tidak kau beri rancanganmu yang terbaik bagi. Ada orang nih yang seringkali sakit gangguan pada hidungnya bagian atas. Saya tidak tahu problem Anda, tapi Anda punya seringkali bagian, mungkin orang berkata sinus atau apapun, yang seringkali mengganggu Anda bernafas dan pokoknya sakit gangguan di hidung bagian atas. Kalau Anda orangnya cepat ke depan, saya doakan sebelum saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Yang lain angkat tangan sembahyang saudara. Biarapa syata karalapata syikapa syata karapapa kap kapar syata karapapa syata kar. Karapapa syata karalapa syata karalapa kita syik karapa syata karapapa Shata kara shete kaya bahasata kara mata kara sekara soto kara baba para baba santa kara kirapa shata kara baba para bata kara sheta kara laba shata kara baba para angkat tangan mudah dapat angkat hari depan kau beri kebaikan. Ada yang sering kali mengalami gangguan di tulang belakang saudara, bagian punggung ini sakit sekali kadang-kadang, sehingga engkau susah kadang untuk duduk, atau ketika duduk Anda susah juga untuk berdiri karena sakitnya luar biasa. Kalau Anda merasa Anda orangnya cepat, biarkan Tuhan jamah engkau saat ini. Shata karapa shete karapa paparapa shata karapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, berikan yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengangkatku. Hari depan tidak kau beri
Saudara pernah didiagnosa dokter ada tumor atau daging tumbuh atau apapun, Anda percaya Tuhan Jehovah Rafa sanggup menyembuhkan Anda. Amin. Come forward. Terlibat sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan ingat kau beri rancanganmu terbaik bagiku. Hari depan Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. hari Depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. selalu Engkau merancangkan yang terbaik bagi anak. Amin Tuhan. Selalu yang terbaik Kau rancangkan buat kami. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah bisa diduga apa yang mau dikerjakan. Thank you Father God. Thank you Lord. Shatakara Shoto Shatakara Shoto. Thank you Lord. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, hamba berdoa, buka hati setiap kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian Kau curahkan buat kami. Tolong anak-anak-Mu mengerti Tuhan. Tolong anak-anak-Mu mengerti. Thank you Lord. Amin. Hambanya mau lakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Amin Tuhan. Hambanya mau lakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beri roh hikmat, wahyu dan pengertian. Karena itu yang kami butuhkan hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Izinkan saya mentaati apa yang Tuhan mau ya. Saya belajar mengikuti apa yang roh Tuhan mau. Anda masukkan baik-baik di hatimu saudara ya. Kita tidak akan buka Alkitab hari ini. Tidak berdosa, tenang aja. Saya diberi satu teman buku dari almarhum Kenneth Hagin. Bulan lalu dunia kekristenan kehilangan dua orang tokoh besarnya. Yang pertama, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal sebagai pionir dalam pengajaran soal iman. Namanya Kenneth Hagin. Saya dengar beliau meninggal dalam usia 86 tahun. Sudah lanjut sekali, masih kuat, masih khotbah di beberapa tempat. Tuhan panggil yang saya dengar tuh, dia masuk rumah sakit sebentar, terus segar kembali, lagi makan dengan sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya. Dia berkata, aku baik, aku sehat, aku segar. Terus kemudian selesai dia tidur, katanya sih ketika tidur itulah kemudian Tuhan panggil dia pulang. So dia pulang pada usia 86 tahun. Orang kedua yang seminggu kemudian juga pulang adalah Derek Prince, orang Amerika yang juga tinggal di Yerusalem dan dalam usia yang cukup lanjut lebih dari 80 tahun. Beliau juga dipanggil Tuhan pulang. Seorang di Jakarta, seorang teman memberi saya sebuah buku tulisan Kenneth Hagin almarhum dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Rasanya kemungkinan besar sudah. Saya nggak tahu terjemahan judulnya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu saya Indonesiakan tujuannya rencana, tujuan, dan saya terjemahkan bebas ya. Langkah-langkah menuju kepada rencana dan tujuan. Satu hari pada tahun 87, Yesus menjumpai akan hamba Tuhan ini. Siapa yang percaya sampai hari ini, Anda bisa, kalau Tuhan mau, Anda bisa ketemu dengan Tuhan selama Anda masih hidup. It's true. Itu mungkin sekali. 2 hari yang lalu, kami berdoa sama-sama di rumah dengan Ibu Nani. Saya minta beliau mendoakan anak-anak, tapi juga beliau doakan kami berdua rupanya sore-sore, dan Pak Thomas hadir, Ibu Ripkah juga di tempat kami. Dan Tuhan memberikan akan pesan-pesan Tuhan. Lalu anak saya yang paling kecil, Sasa itu, didoakan dapat pesanannya singkat, tapi dia cerita dengan kakaknya, dia bilang, Ci, aku merasa waktu didoakan itu ada orang jalan deketin aku, orangnya laki tinggi, dia jalan deketin aku. Lalu, kamu merasa enggak? Kakaknya bilang tidak. Terus kakaknya bilang, aku tahu kok, itu siapa? Saya tanya, siapa Ci? Itu Tuhan. Jadi, Tuhan sudah janji dengan anak ini, satu hari dia akan mendengar suara Tuhan audible lewat telinga. Ada 2 anak saya yang mengalami pengalaman rohani yang bagus. Yang paling besar, umur 6 tahun, itu rohnya diangkat Tuhan, dia masih lihat badannya di bawah. Nanti kami akan keluarkan satu buku, orang-orang yang pernah melihat surga dan pernah melihat neraka. Kesaksiannya Kesia juga dimuat. Dia cerita ketemu Tuhan, diajak jalan-jalan, lihat malaikat, ada yang punya sayap, ada yang tidak. Anak ketiga juga mengalami pengalaman rohani, anak kedua mengalami pengalaman jasmani yang banyak juga. Jadi komplit jasmani rohani. Yang rohani belum, dia yang kedua. Masih jasmani. Kita harus tunggu dan doa puasa. Tapi itu terjadi. Saya pengen tahu one day akan seperti apa. Tadi sebagai orang tua kami hanya bisa mengarahkan, kasih bimbingan, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika tadi Sasa mau ke gereja, dia bawa uang 50.000. Dia punya tabungan rupanya. Mungkin maknya yang pernah kasih atau omanya pernah kasih, disimpan sama dia. Terus dia bawa ke gereja uang 50.000. Di mobil dia tanya begini sama mamanya, Mah, ini uang gede ya? Oh ya, kamu sudah tak kasih belum uang untuk persembahan? Belum, katanya. Terus mamanya berikan uang yang punya nilai yang cukup besar juga, tapi masih di bawah akan yang dia bawa. Lalu saya ngomong begini, jangan pilih yang kecil. Kamu mesti belajar tanya Roh Kudus. Tuhan, nanti aku mesti memberi yang mana? Nah, caranya gimana, Pak? Tutup mata, dalam hati ngomong, Tuhan Roh Kudus, aku mesti memberi berapa? Nah, taunya gimana? Nanti kan kamu diomongi, bisa berasa. Lalu saya bilang, Papa bilang nanti sebelum kamu sampai di gereja, di mobil kamu sudah akan tahu. Kamu nanti mesti ngasih persembahan berapa. Dia tutup mata, dia diem gitu. Terus sebelum sampai, saudara, baru di jembatan itu dia bilang, sudah tahu Pak, berapa? Aku berasa Tuhan suruh kasih 50.000. Kok tahu? Ya berasnya gini, yang kamu pegang 50.000 tadinya, ya itu yang kamu persembahkan. Jadi anak kecil sudah bisa mulai berasa kalau Tuhan bicara. Ya. Tahun 87 Kenneth Hagin itu dijumpai Tuhan Yesus selama 3 jam. Dan dari perjumpaan itulah dia tulis buku tentang plan, purpose, plans, purposes, and pursues. Bagaimana Tuhan itu punya rencana, punya tujuan, tapi juga bagaimana kita mengejar, mencapai rencana dan tujuan Tuhan. Itu ada langkah-langkahnya. Saya mau saksikan buat saudara, ini indah sekali. Saya hanya ikuti ya, yang Roh Kudus mau. Saya tutup Alkitab saya tutup catatan saya. Saya tidak tahu akan berujung di mana. Anda dengar baik-baik, tangkap dengan spiritmu. Bahwa Allah itu punya rencana itu iya. Kalau kita mau berhasil, ikuti rencananya. Sebab Tuhan punya rencana, manusia juga punya rencana. Nangkap ya? Ada plans, ada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada.
Tuhan taruh sesuatu dalam hidup setiap kita. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Di balik kelahiranmu itu ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Banyak orang tidak menyadari ketika dia melahirkan seorang anak, dia tidak sadar bahwa di balik kelahiran anak itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. John Avancini cerita dengan saya, beliau berkata, Anda tahu mereka berasal dari Suriname, bekas jajahan Belanda, sehingga dia pasti bisa bicara bahasa Belanda. Ketika di Semarang, hanya Tante Kiat, istrinya Pak Yusak yang bisa ngajak dia berbahasa Belanda. Saya tidak bisa, hanya eten en slapen yang saya tahu, di luar itu saya tidak tahu. Verboden saya tahu, apalagi ya? Ya, eten en slapen lah yang saya tahu, di luar itu saya tidak bisa ngomong. Tante Kiat ngomong Belanda dengan Brother John, saudara. Mamahnya sampai hari ini dia berkata, belum terima Tuhan Yesus, belum lahir baru. Satu hari dia datang kepada mamahnya. Dia berkata, Mamah, kamu tidak pernah menyadari siapa anak yang pernah engkau lahirkan sekian tahun yang lalu. Mamanya berkata, aku tahu, itu kamu John. Dia bilang, bukan. Memang secara jasmaninya itu aku. Tapi mamah itu diberi Tuhan tugas, seperti Maria melahirkan Yesus. Seperti Elizabeth melahirkan siapa? Yohanes Pembaptis. Itu ada wanita-wanita yang diberi anugerah Tuhan, melahirkan orang-orang yang kelak akan dipakai Tuhan jadi berkat bukan dunia. Dan dia berkata kepada mamanya, Mamah tahu, Mamah sekian puluh tahun lalu melahirkan seorang nabi. Dia bingung, siapa itu nabinya? Anakmu ini nabi Tuhan Mah sekarang. Aku keliling dunia, mamanya nggak punya ide. Keliling dunia itu mana? Orang Amerika itu sudah gede sekali. Anda tahu sebagian besar orang Amerika tidak pernah keluar dari negaranya, sama seperti kita. Terlalu besar. Kalau orang Singapura sering pergi, kenapa? Terlalu kecil ditinggali. Jadi nyebranglah dia ke Malaysia, ke Batam, kemana-mana. Terlalu sesek itu Singapurnya. Negara terlalu gede begini, susah buat orang untuk pergi kemana-mana, karena tidak habis dilihat, kecuali ada tugasnya. Baru mamanya sadar, dia cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, itu membuka hatinya, dan dia baca Alkitab lagi. Saudara, setiap orang, Tuhan punya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa hidupmu tidak berguna. Ada orang mencoba merendahkan kita yang berkata, kamu tidak ada gunanya. Saya berkata, itu perkataan bukan dari Tuhan. Anda harus mengerti, ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun engkau tidak tahu itu apa, sekalipun belum tahu itu apa, tapi sadar dan yakini ada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada mulanya tidak ada orang tahu. Tapi sebetulnya kelak kalau kita hidup dan belajar dalam ketaatan, saudara akan tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Berbahagia orang yang bisa mengerti maksud rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya jujur berkata, seringkali kita tidak tahu apa maksud Tuhan di balik semua yang kita alami. Dulu saya ditanya oleh teman-teman, visi gereja ini apa? Saya bilang saya tidak tahu. Mereka marah dengan saya. Saya berkata, kamu berhak marah. Memang aku tidak tahu. Aku hanya diperintah Tuhan dan aku melakukan perintahnya. Apa yang dia mau ke depan, aku tidak tahu. Tapi sekarang saya mulai mengerti apa yang Tuhan mau. Itu baik. Tapi sekalipun tidak mengerti, Anda harus sadar. Hari demi hari kita semua, kalau Anda dan saya bisa jalan dalam ketaatan Tuhan, kita sudah masuk dalam rencananya. Seringkali planning Tuhan hanya sepotong-sepotong dibuka buat kita. Hanya selangkah demi selangkah. Dan ada begitu banyak hal yang kita tidak pernah mengerti, saudara. Tapi saya mau katakan demi kasih Tuhan, one day Anda akan tahu. Minggu lalu saya mengalami 2 pengalaman rohani yang luar biasa. Sebetulnya sejak sebulan terakhir ini ada berbagai pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang susah saya describe-kan. Tapi itu kena dalam hidup saya. Dan saya belajar bahwa Tuhan, Engkau memang punya mau. Sekalipun detailnya sampai hari ini pun
Saya masih belum mengerti. Saya mulai melihat akan gambaran yang samar-samar, tapi saya masih belum berani menyimpulkan apapun. Yang dua terakhir saya alami, persis subuh sebelum bangun dari tidur. Tuhan beri saya mimpi, saudara. Dan dalam mimpi itu saya bertemu dengan Bapak di surga. Wajahnya nggak bisa saya lihat karena terlalu kemilau. Dan kalau orang ngaku dirinya pernah lihat wajah Bapak, dia bohong besar. Tidak ada orang bisa melihat wajah Bapak. Itu terlalu luar biasa. Sehingga Yesus berkata, kamu lihat aku sama dengan kamu lihat Bapak. Tapi harus lewat siapa? Yesus. Anda tidak bisa langsung, terlalu mulia. Dan dalam penglihatan itu, saya berdiri di depannya dalam jarak yang tertentu begitu. Dan saya perhatikan di tangannya itu memegang akan lempengan seperti batu, tapi lempengan begini bentuknya. Dan saya tahu itu seperti emas tua yang mahal sekali. Bukan emas campuran, emas yang tua murni. Dan barang itu, lempengan itu dimasukkan ke tubuh saya, dia lempar begitu, itu masuk ke tubuh saya. Setiap kali masuk ke badan saya, ini badan saudara bisa goyang. Seperti orang mabuk, mungkin ya, saya belum pernah mabuk. Yang saya lihat orang mabuk begitu, sudah nggak tahan, tapi tidak bisa jatuh. Susah dibanting-banting begitu rupa. Saya nggak bisa jatuh, saudara. Dimasukkan kedua kali, sudah hampir tidak tahan. Ini badan seperti mau pecah rasanya. Hampir saya teriak tidak tahan, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Di saat saya hampir tidak tahan, saya ingat dua kesaksian dari orang yang pernah mengalami pengalaman yang mirip. Yang pertama itu ayahnya Pak Yusak. Dulu kami panggil Kong King Siong. Sekarang sudah pulang ke rumah Tuhan. Dia pernah cerita sama saya. Dia diberi Tuhan satu batu putih. Ketika dia terima barang itu, dia terima barangnya. Dia spontan komentar. Batu kok cuma putih begini. Coba toh Tuhan ada garet-garetnya kayak marmer gitu kan enak. Ada goresan-goresannya, itu kan lebih bagus. Begitu dia komentar, diambil batu itu, ditarik lagi. Diganti batu yang banyak goresannya. Belakangan dia diberitahu Pak anaknya, Pak Yusak ngomong, Pak, gue bodoh Pak katanya. Sebetulnya kamu dikasih batu putih itu, nanti hidupmu itu mulus lancar sampai engkau pulang. Kamu minta yang ada goretannya, hidupmu akan banyak goretan-goretannya. Ditanya, itu goretannya nyampe ke ujung enggak? Nyampe. Wah untung. Kalau terputus di tengah jalan, kamu tidak nyampe kepada sasaran Tuhan. Dan dia saksi, betul. Hidupku itu jungkir balik kayak di goretan batu itu. Dan menjelang meninggalnya, beliau sempat koma, sakit keras, lumpuh total, gak bisa ngapa-ngapain. Terus Tuhan sembuhkan dia, itu proses Tuhan untuk bentuk dia sebelum pulang. Kemudian dia disembuhkan, minta makan nasi gudeg, saudara. Makanan kegemarannya, karena dia orang Jepara. Terus Pak Yusak ngomong sama adiknya yang paling kecil, kamu tungguin papa. Kalau tidak, kamu nanti nyesel. Dia segera akan pulang. Lu sehat kok katanya. Kamu pokoknya nurut aja. Kamu jangan tinggalkan dia. Jangan 1 menit pun kamu pergi dari dia. Tungguin. Betul saudara. Hari yang sama, gak lama. Langsung pulang. Pulang. Jadi saya sadar kalau Anda diberi sesuatu, komentar, ya toh, tidak puas, bahaya. Diganti sesuai permintaanmu, repot. Jangan mau rencana kita yang jadi. Ingini rencana Tuhan yang jadi. Ini super sempurna, saudara. Orang kedua, dalam mimpi itu saya ingat betul, saudara. Itu Pak Yusak sendiri. Dia pernah punya pengalaman yang sama dengan saya. Dimasukin Tuhan kayak batu lempengan begitu. Baru 5 kali. Dia ngomong apa? Tuhan kok banyak banget. Kebanyakan Tuhan. Langsung berhenti. Jadi kalau Anda dengan Tuhan, banyak komentar itu berbahaya. Kok gini, kok ngono, kok gini, kok ngono. Tuhan berkata, ya sudah, diberi yang engkau mau, malah cacat, saudara. Makanya hidup nurut taat dalam Tuhan itu paling enak. Lalu kemudian, berhenti. Tapi baiknya Tuhan ngomong gini, Yusak dia bilang, kalau nanti masih kurang, karena masih kurang 2, baru sempurna masuk ke hidupmu. Kalau kurang 2, nanti kamu minta. Sekian tahun kemudian, Tuhan datang lagi. Dia bilang, Yusak,
sudah waktunya kamu tambahan yang 2, tapi kamu harus puasa sekian puluh hari. Suruh puasa, makan cuman sekali, baru Tuhan beri tambahan. Jadi waktu dalam, itu menurut saya itu bukan mimpi biasa, itu pengalaman dunia roh ya. Ketika itu saya alami saudara, apa yang terjadi? Saya hampir tidak kuat, saya teriak sebetulnya, ingin teriak. Tapi saya ingat 2 itu, saya yakin Roh Kudus ingatkan saya. Kelingan, wingkong, wibakwi, komentar, berhenti loh. Saya tutup mulut saya saudara. Saya tidak tahan, tapi saya tutup mulut saya. Masukin ke 3 kali, belas goyang lagi. Sampai 4, sampai 5, sampai 7 dimasukkan badan saya. Kali ke-7 itu mentok sampai di kepala sini. Sampai nyundul sedikit. Ketika mentok begini, dia berkata apa? Selesai. Saya bangun. Saya bangun, terus saya pikir saya mau kamar mandi. Turun dari tempat tidur. Napakkan kaki, goyang badan saya. Saya bilang itu pengaruhnya ketika Anda bangun sampai masih ke fisik. Saya bilang Tuhan ini ada maksud Tuhan. Belakangan Pak Yusak ngomong sama saya, wah kamu untung diberkati Tuhan, itu kasih karunia itu. Kalau kamu komentar, betul itu berhenti kayak aku dulu. Dan nanti kamu mesti bayar sekian waktu lagi, mahal. Tapi karena kamu tidak komentar, walaupun tidak tahan sebetulnya, lalu kemudian Tuhan bisa meneruskan sampai utuh. Saya sampai hari ini saudara, saya nggak terlalu clear maksudnya apa. Saya hanya tangkap sesuatu, itu rencana Tuhan, sesuatu yang Allah masukkan di alam roh itu perlu buat saya, dan perlu bagi semua orang sebetulnya. Baru hari berikutnya, Tuhan beri saya mimpi lagi. Dan mimpi kedua ini, Tuhan berkata lewat Ibu Nanik 2 hari yang lalu, itu belum waktunya untuk dibukakan rahasia mimpinya. Nah karena belum waktunya dibukakan, belum waktunya saya ceritakan kepada banyak orang. Ya, nanti menimbulkan bahaya laten dari kedagingan dan setan. Ya, bahaya saudara. Tapi it's true, Allah punya rencana. Yang ke depan apa? Tidak ada orang tahu. Saya pernah cerita, saya masih SMP, sedang murtad waktu itu. Ke gereja tidak mau. Hari ini beberapa Anda lumayan, walaupun nongol-nongol tok sebentar gitu kan, Tuhan aku ada loh Tuhan. Apa kira Tuhan berkata, yo tak absen? Oh tidak, dia ngabsen hati, bukan yang store muka di absen. Believe me saudara, nggak bisa. Itu dia store hati itu, bukan store muka. Store muka nggak nolong sama sekali, dianggap nggak ada. Nah, aku kemana ya? Lumayan lah duduk situ yang manis sudah. Sampai waktunya engkau lahir baru itu bagus saudara. Saya makin murtad. Kelas 5 SD sampai SMA kelas 1 tidak mau ke gereja saya. Sore itu bukan musim hujan saudara. Saya lagi duduk di ruang tamu rumah orang tua saya. Ngadep ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Adik saya duduk di depan saya, ngadep ke saya. Dia lagi belajar, gitu. Saya lagi baca buku Samkok. Ojo tiru-tiru loh saudara, baca no Alkitab lebih bagus. Tapi zaman saya beli itu, saya punya itu Samkok. Itu cita dari Tiongkok saudara. Itu sebetulnya bahasanya masih bahasa Indonesia kuno, OE itu saudara. Tapi karena saya itu dulu paling senang cerita sejarah, saya makan juga itu, saya baca juga. Nah ketika sudah baca asik begini tebel-tebel, satu jilid itu tebelnya segini, itu puluhan jilid, saya habisin semua saudara. Luar biasa tekunnya dalam hal kedagingan saudara. Itu saya baca begitu. Kadang kita coba dikasih Alkitab segini aja enggak entek-entek saudara ya. Itu puluhan buku tebelnya segini. Lagi saya baca gini. Terus saya itu kan capek ya, saya lihat keluar. Lihat keluar aneh. Kira-kira jam 5:04 masih terang kok di luar. Saya masih ingat teman saya itu mainan layangan saudara. Saya masih ingat dia lepas baju, orang dulu di kampung kan sampai sekarang masih tuh ngeligo begitu, pakai celana pendek warna putih. Sampai sekarang rasanya masih hidup dia jadi tukang batu sekarang. Dia main layangan. Tiba-tiba saya lihat petir, seperti petir. Dari atas turun, tanpa suara. Tapi jatuhnya di belakangnya dia. Lah, murtad kan sekolah, saudara. Itu petir turun. Turunnya itu bukan ngenyek saudara, itu hanya cerita aja. Petir itu turun di belakang badannya. Lalu saya bilang, gak mungkin toh. Kalau ada orang, petir jatuh,
gosong dia. Dang, mesti mati orangnya. Tapi turunnya di belakangnya dia. Lucu tuh. Lagi bengong, saya mikir, jangan-jangan mata saya berkunang-kunang nih. Karena baca pertempuran Kuan Kong melawan musuhnya. Kok ngerti Pak Wong saya baca itu? Itu kan cerita sejarah. Saya baca gitu lagi serunya. Terus itu ada kayak begitu. Jadi saya pikir ini saya berkunang-kunang. Tiba-tiba adik saya jerit, saudara. Dia teriak kaget. Saya bilang, kok gembor-gembor? Dia bilang, lo kira ngerti toh? Lo ngerti apa? Saya bilang. Dia bilang, itu ada petir tanpa suara. Ya dia barang yang sama yang saya lihat. Itu masuk ke rumah ternyata. Masuk ke rumah. Ketika sampai di depan batang hidung saya ini, muka saya, itu seperti lampu blitz foto itu. 2 kali, saudara. Kayak blitz 2 kali ke muka saya. Adik saya ngelihat. Saya lihat waktu turun dari atas. Waktu masuk ke rumah. Yang lihat adik saya. Karena orang tidak bertobat, panik. Pikir apa? Santet ini. Lihat. Wah, aku diguna-guna ini. Sopo yang guna-guna wong kayak gini, ya toh? Anek sugih karo apa? Bocah celingos sok diguna-guna iki gopo ya toh? Karena kita kan GR ya, merasa kita orang hebat, gitu, menteri atau panglima diguna-guna. Nah, itu masuk. Panik saya. Tanya orang tua saya, tidak ngerti juga itu. Nggak tahu ya, apa itu? Tapi belakangan Pak Yusek ngomong sama saya gini, itu ada kaitan-kaitannya, dia bilang. Apa? I don't know. Sebagian ya saya tahu ya jadi pendeta lah di tempat ini. Orang tidak punya bakat dagang, saudara. Gitu. Saya istilahnya Pak Timo tuh jiwa-jiwa aja saya, gitu. Bawa jiwa-jiwa ke Yesus Kristus saya. Jadi ada rencana Tuhan. Kita nggak tahu seringkali. Tapi Tuhan pasti punya maksud. Tinggal diikuti langkah-langkahnya. Anda kan tahu Tuhan punya rencana. Oh, tidak sehebat Bapak. Siapa bilang? Belum tentu. Ikuti aja step-stepnya. Nah, tapi perhatikan, Yesus ngomong sama Kenneth Hagin, 3 kata ini harus sinkron dalam hidup orang percaya. Banyak yang gagal karena sudah jatuh di sini. Dia punya rencananya sendiri. Nah, tapi ada juga begini, dia ikuti rencana Tuhan, tapi tujuannya berbeda. Tidak sama dengan tujuan Tuhan. Saya beri contoh, saudara. Misalnya ini, Tuhan kan ngomong sama saya, dan ngomong pada gereja ini, bangun Holy Stadium. Anda tahu Tuhan memberkati kita luar biasa. Nah, kita kan tidak tahu, itu kan rencana Tuhan. Tuhan mau kita bangun Holy Stadium. Tapi seandainya, seperti sekarang ini, kita melakukan yang Tuhan rencanakan. Oke, mari kita lakukan. Ini God's plan. Tujuannya belum tentu sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena bisa begini, saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya bisa tiba-tiba punya tujuan begini. Nanti kalau jadi, gitu, awake dhewe tambah terkenal. Punya gedung paling gede. Jadi orang semua makin hormat. Tujuan Tuhan bukan itu, saudara. Bukan. Bisa nggak kita punya tujuan tersembunyi begitu? Bisa. Ya tak? Nangkep ya? Misalnya begini, rencana Tuhan, mari kita bangun. Tapi ada yang mungkin punya tujuan berbeda. Aku supply listriknya, kabel-kabel. Diberi tidak, bayar, gang tau ini, ya tak? Aku supply semene, lumayan toh. Berapa sak, berapa ton, hitung perkaliannya, untungku sekian. Tujuannya berbeda. Loh, tidak berarti orang dagang tidak boleh untung. Tapi ada yang nunut dalam rencana Tuhan untuk punya tujuan tertentu yang untuk kepentingannya. Anda mesti hati-hati. Engkau boleh diurapi Tuhan luar biasa, Allah punya rencana luar biasa, tiba-tiba ada motif lain, maaf, yang keluar di hatimu yang berkata, aku kalau ini jadi, aku ini. Nah, saya nggak tahu. Dalam hidupmu ada nggak rencana Tuhan? Pasti ada toh. Tapi tujuannya Anda mau nggak?
seperti yang Tuhan mau. Nah, seringkali ini ada tujuan yang berbeda ini dalam hidup kita. Kita berkata, oh, nah ada gini nih, ada orang di nubuat nih. Tuhan berkata, nah orang Kristen kalau jadi nubuat itu rodok merinting-merinting kan senang. Wah, tenanan, Roh Kudus tenanan nih. Padahal Roh Kudusnya guyang-guyu wong kuwi dene action gatel dan sebenarnya awake kuwi. Ya toh. Tuhan berkata, misalnya ini pemuda yang belum kawin, nanti kamu akan diberi tambang berlian. Itu mungkin rencana Tuhan beneran, saudara. Tapi dia punya tujuan lain atas rencana itu. Untuk apa? Cerita-cerita ke orang, ke cewek-cewek yang dia taksir. Rencana Tuhan besar, tambang berlian. Biar orang do seneng sama dia, dasare nubuat tadi. Nah, jaklat kalau gitu, saudara. Wong itu belum tentu kejadian. Ya toh? Sebab rencana itu nanti Anda harus tahu, ada langkah-langkah yang mesti diambil. Nah, misalnya, rencananya sudah bagus, sempurna, kita tahu. Tujuannya ikut yang Tuhan mau. Tapi langkah-langkahnya keliru, bubar semua. Dengan Tuhan itu begitu, saudara. Anda mesti tepat, precisely, dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara, percuma. Amen, saudara. Ini. Makanya apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, belajar langkah demi langkah itu Anda lakukan. Karena orang bisa kacau di langkah-langkahnya. Biasanya orang dapat rencana Tuhan, tujuannya sudah banyak yang goyang. Tapi yang paling banyak goyang di langkah-langkahnya. Untuk ke situ aku mesti ngapain? Step pertama, kedua, ketiga, aku mesti bagaimana? Itu sebagian besar orang goyah di situ. Sebab mereka tergesa-gesa. Alkitab berkata, firman-Mu itu pelita buat kakiku, terang buat jalanku. Zaman dulu, orang nggak punya senter. Kalau malam mau bepergian, dia pakai sepatu khusus. Agak panjang sepatunya, di ujungnya diberi sumbu, dan dinyalakan pelita kecil sekali. Tidak boleh terlalu gede, nanti bakar jubahnya, dia jadi korban bunuh diri, bakar diri. Mesti kecil aja. Nah, karena apinya kecil, yang dia tahu cuma apa ketika berdiri? Selangkah di depan. Yang tahu itu kerjakan dengan baik. Langkah. Begitu kau melangkah, kebuka lagi, selangkah di depan. Ngelangkah lagi. Kalau Anda tidak sabar, aku mau tahu, sana apa toh? Malah mati lampunya, sudah Mbak. Apinya malah mati, ya, anak kecil. Oh, begitu ya. Mati. Lah kalau mau jalan terus Pak, engklek saudara, mau tinggal satu. Susah. Nanggap. Atau Anda kebas begini, aku mau tahu, malah bakar jubahmu, tidak jadi kemana-mana, masuk ICU. Karena tergesa-gesa. Nah ini banyak orang tidak sabar. Padahal jalan Tuhan yang terlambat sekalipun, yang paling lamban sekalipun dalam pandangan kita, sebetulnya itu jalan tercepat dibandingkan jalan tercepat yang kita pikirkan. Jalan Tuhan yang paling lamban sekalipun dalam pandangan kita, dengerin, sebetulnya itu jalan yang paling cepat dibandingkan jalan tercepat seperti apapun yang ada dalam pikiran kita. Bisa nggak kita ikuti langkah demi langkah seperti yang Tuhan mau? Dalam urusan kecil sampai urusan besar. Dalam perkara surgawi sampai perkara dunia sampai hidup kita sehari-hari. Bisakah kita ikuti itu langkah-langkahnya? Sehingga rencana dan tujuan Tuhan tidak gugur dalam hidupmu. Saya cerita pengalaman, saudara. Di Jakarta ada teman baik telepon saya, Pak, bisa tidak mendoakan rumah saya? Kenapa? Saya bilang, ada setannya Pak. Suka ngurusi dewi setan itu. Wah, saya kok tidak bisa Pak? Nah, kamu kaki yang nonton dunia lain. Loh, kalau Anda lihat di TV kan sering gitu ya, percaya nggak percaya? Enggak.
Atau percaya, terserah, itu. Tapi Anda lihat bedanya di mana? Di acara apapun, Anda perhatikan. Selalu mereka itu kalau sama yang begitu-begitu, tidak berani ngelawan. Gitu. Diiyakan. Apapun diminta, diiyakan. Tidak berani ngelawan. Akhirnya apa? Diperintah toh. Oh dia minta diiniin. Jadi yang merintah siapa? Mereka toh. Kita ngerjakan perintahnya toh. Saya kalau nonton itu bilang, bodoh tengking webar dalam nama Yesus hilang sebetulnya. Saya bilang tengking oh. Ya, rodo angel loh Pak, saya ini nengkingi piye katanya gitu. Ya, saya bilang ya wes aku datang ke sana. Nah, bilang Tuhan boleh nggak aku layani? Tuhan bilang layani. Saya ngajak teman. Ini tim Ghostbuster saudara. Wah, Anda harus tahu ini tim Ghostbuster nih. Saya bilang berangkat. Karena dia ngomong gini, Pak sudah parah Pak soalnya. Waktu saya renovasi, tukang yang jaga diganggu. Pintu digedori, dibuka nggak ada orang. Bel dipenceti terus tengah malam. Dibuka nggak ada orang. Tutup pintunya, belnya bunyi lagi. Lapor ke hansipnya, dijaga hansip, tetap bunyi belnya. Pembantu semua ada yang dikitik-kitik, ada yang segala macam. Loh kok setan kok kurang ajar, saya bilang. Kamu kasih makan apa? Ya tidak Pak, pokoknya saya makan sendiri. Kok bisa begitu? Nggak tahu. Ini dulu sudah begitu Pak, tapi nggak separah ini. Selesai saya perbaiki rumahnya, tambah jadi dia. Ayo lihatlah saya berkata. Sebenarnya saya ini wegah loh gitu-gitu saudara. Enak ketemu tuh, bertemu Yesus tuh enak. Ketemu oknum-oknum begini tuh. Tapi ya wis serak popos, memang Ghostbuster kan saudara. Datang saya ke rumah dia dengan teman saya satu. Kan lantai dua ya. Masuk kamar, ruang dasar mereka lantai pertama, nggak ada apa-apa tuh. Damai, saya tenang sekali. Saya bilang, dalam hati saya bilang, nggak ada apa-apa tuh. Saya kamar mandi, terus saya keluar lagi. Kok enak ya, damai, bawahnya damai. Jadi saya diam aja, saya ngobrol dengan dia. Jadi depan saya tuh TV, ya ada sofa gitu. Duduk di sini, teman saya di sini, itu istrinya, itu suaminya di situ. Nah tangganya itu di samping begitu ya, gini, satu turun, terus tengah turun berikutnya kedua gini. Lagi ngobrol 5 menit, saya nggak ngomong apa-apa, saya ngobrol. Saya nggak ngomongin setan, saya nggak mau ngomongin, nanti tidak dia GR. Wah aku disebut-sebut terus, GR, ngapain diurusi. Jadi saya diam aja, saya ngobrol yang lain, saya sharing Tuhan gitu. Kita ngobrol ketawa-ketawa. Anda tahu kira-kira 5 menit saya ketawa-ketawa ngobrol itu. Kita kalau Anda lihat ke depan gini ya, bagaimanapun kan matamu itu kan sudutnya kan nyebar juga toh. Anda kan bisa lihat toh. Kalau ada orang berdiri jalan ini kan saya tahu, walaupun tidak saya perhatikan kan saya ngerti kan. Anda tahu ya. Kita ngobrol begini, itu ada bentuknya hitam gede, turun dari tangga yang separuh itu baru turun, turun begini, turun aja, turun sampai di tengah-tengah, musuhnya kan mau belok turun ke bawah, enggak turun dia. Nginceng begini. Lah saya ndelok, loh. Wong Tuhan rumahnya rak apa kok kaya sing nginceng-nginceng. Orang Surabaya bilang, ada yang liak-liak katanya. Langsung saya berdiri saudara. Saya ngomong sama yang punya rumah, yang tuan rumah, atas ada apa? Kamar Pak. Boleh nggak saya ke atas? Boleh katanya. Kamu yang tuan rumah ikut saya, nggak barang hilang ya. Saya bilang suami istri ikut. Lu bisa lu saudara, ya toh nanti dikira pendeta nih terus nyolongi kan bisa. Jadi saya bilang yang punya rumah, ayo ikut naik. Saya naik, ada 3 kamar, 1, 2, ada lorongnya gini, 3. Itu heran, Roh Kudus tunjukin. Nah Anda mesti ingat itu langkah-langkahmu tuh kalau tidak ngikuti Roh Kudus ya biayaan. Rasata kayak ngomong edan gitu. Entak kayak waktu keringetan saudara. Iya toh, tunjukin. Ini kamarnya. Saya bilang, ini kamar siapa? Ah, ini kamar family kami, Pak. Dia bukan Kristen dan sebagainya. Oke. Ada nggak orangnya? Oh, pergi, Pak. Buka, bisa nggak? Bisa, tolong dibuka. Saya bilang. Dibuka. Saya nggak mau buka sendiri ya. Dia kan yang punya rumah dibuka. Saya masuk. Kok nggak terlalu gitu? Nggak terlalu. Ada apa ya? Saya keluar lagi. Di dinding luar kamar itu ada gambar. Ada gambar sepertinya gambar Yesus.
Cuma itu gambar dari zaman abad keberapa, kalau Anda pernah ke Timur Tengah, ke Israel dan sekitarnya, Yesus digambar itu kasihan, kurus, nggak ada sukacitanya, ada lingkarannya gini, putih, matanya rada aneh, ada hatinya di sini, ada mahkota duri di hatinya. Padahal kan di sini ya saudara, kok bisa pindah sini, saya heran. Itu lukisan dilukis. Roh Kudus ngomong gini, ini bukan Yesus. Nah saya mikir, ya Yesus kok sedih begini. Yesus itu happy. Allah itu Allah yang berbahagia. He is a happy God. Gitu? Bukan nangis terus meratap. Nangis kita, dia ketawa-ketawa. Karena tugasnya sudah selesai. Gitu? Nah Tuhan tidak bisa senang bagaimana menyenangkan kita. Orang buta tidak bisa nuntun orang buta. Jadi saya ngomong gini, tetiroknya. Ini bukan Roh Kudus. Bukan Yesus. Kok bisa? Salah ngomong. Ini bukan Yesus, saya bilang. Memang bukan Roh Kudus, bukan Yesus. Kok bisa Pak? Yesus kok sedih kayak begini. Tapi saya itu menyimpulkannya keliru. Roh Kudus ngomong sama saya. Lihat, katanya. Saya deketi, saudara. Wah, betul. Mirip Yesus. Ketoke Yesus, bukan Yesus. Dari mana tahu Pak? Gambar itu aneh. Sudah mukanya muram begitu. Matanya rada aneh. Tangannya dua. Tangannya dua toh pasti ya. Kelihatan dua maksud saya. Tandanya wes kesel saudara, khotbah terus. Yang di kanan ini ada lubang bekas pakunya. Ya toh. Ada kayak lubang karena nail, karena paku. Tapi aneh, saya tunjuk Tuhan. Yang kiri begini, mulus. Gak ada lubangnya. Jadi menurut si pelukisnya, Yesus di paku cuma satu, gitu. Satunya bisa singkatan. Halo, saudara. Percaya nggak ada kayak gitu? Ya kan begitu kan? Ininya bersih itu. Itu kan kalau Alkitab bilang kan itu dipaku di dua tangannya. Satunya bener lubang. Hai, hei, katanya, mana bisa? Saya bilang, nah ini dia. Ini bukan Yesus ini. Palsu. Dan orang kepercayaan tertentu, gambar itu dipuja loh saudara. Anda bisa berdoa di depan gambar, dipuja. Semua yang dipuja, selain pribadi Yesus, sekalipun itu gambarnya Yesus. Hati-hati. Bisa setan yang berkuasa. Saya bilang, nih omain yang gini, saya bilang. Doa, nah anaknya kan sakit saudara. Saya tengkingi doa, mendadak waras anaknya. Sehat, bayi masih bayi, minta makan. Kira-kira umur berapa lah, saya nggak tahu, 2 tahun mungkin. Mainan segala macam, sehat, mendadak bagus. Wah tenang dia. Saya bilang ini, usahakan ini gambar singkirkan dari rumah ini. Wah bukan punya saya Pak. Tapi kan rumahmu. Kecuali kamu mau idik-idikan terus sama ini ya terserah, saya bilang. Pak nggak bisa diusir, nggak bisa. Ini gambar di sini soalnya. Dan ownernya mau gambar ini. Kamu harus minta izin ownernya, singkirin dari rumah. Kalau bisa dibakar. Kalau nggak mau terserah dia, pokoknya harus keluar dari rumah ini. Ya Pak, saya pulang. Malamnya seminar, dia pulang dari seminar saya, sembahyang tuh, kira-kira tengah malam. Anaknya teriak-teriak, jerit-jerit 2 jam. Tidak mau dikasih apapun, nggak sampai bengkak matanya, nangis. Kasihan anak baby begitu. Terus dia ingat, wah ini dia, datangin saudara. Ini ceritanya dia, saya nggak mengada-ada. Didatengin, ditengkingi sama dia. Ketika makin dekat ditengkingi, dia pegang itu gambar. Dia bilang, Pak itu seperti matanya berubah. Ada kayak orang keluar dari gambar itu, mau nerekam dia. Dia kaget, dia bilang, loh kok kayak begini gambarnya? Dia angkat saudara, dia lari ke bawah, masukin gudang, dilempar dalam nama Yesus, gublak, tutup gudangnya. Langsung itu anaknya diam tuh, tidur, pules. Dan malam itu untuk pertama kalinya, semua pembantu tenang, aman, nyaman lagi, senang lagi. Besoknya dibawa keluar, singkirin. Pembantunya bilang, Pak, itu paranormal Bapak undang hebat sekali. Dikira dukun loh saya ini.
Teman saya bilang, ngawur itu pendeta. Oh pendeta. Bukan paranormal Pak. Bukan. Supranatural tapi. Lah. Kok bisa saudara? Ya bisa. Loh, hal-hal begitu ya Anda mesti ikuti. Saya ceritakannya sosowedi loh. Nanti kalau malam gandeng-gandengan kamar mandi. Wah. Anda anak Yesus atau bukan? Ketemu malah enak saudara. Anda bisa nguji tanda petik ilmu. Loh, ya, dalam nama Yesus. Nanti dia yang kabur. Wong katanya lagu itu, setan ora doyan, demit ora ndulit. Kenapa Anda terbirit-birit? Loh, salah toh. Salah. Orang Kristen tuh harus ngerti jatahnya. Ngerti saudara. Jadi kalau Allah punya rencana, tujuannya jangan diselewengkan. Langkah-langkahnya Anda mesti setiap saat jalan dalam terang firman-Nya. Kalau langkahmu benar, Anda akan tercapai tujuan dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Amen. Ibu Nani sudah nubuat. Ini pohon ini saudara. Jadi gini ceritanya, Ibu Nani dapat penglihatan dari Tuhan. Suruh nyampaikan pesan, Tuhan ngomong begini, seperti pohon beginian, kelihatannya tidak terlalu menarik. Tapi ini buahnya 3 in 1. Dia lihat ada 3 buah satu pohon. Jadi ada 3 buahnya. Ini ada buah mangga, ini nangka, itu jambu. Ngerti saudara? Jadi Ibu Nani kemarin ngomong, jadi 3 in 1 itu artinya apa? Kalau Anda baca dalam buah roh yang ada di Galatia 5 itu, orang Kristen itu buahnya bisa 3 macam, bagi dalam 3 kelompok. Ada yang, ini kan mangga aromanis, kalau Anda deketi, Anda cium, baru terasa baunya. Jadi ada orang-orang yang kalau ada dekat dengan dia, dicium baunya, dikupas kulitnya, baru merasakan keharuman dan kemanisannya. Ada yang seperti buah nangka, dari jarak jauh sudah semerbak baunya, ngerti saudara? Ada yang seperti jambu, sebelum dikunyah tidak terasa manisnya. Nah, beliau berpesan bahwa ini generasi terakhir yang tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena Yesus akan segera datang. Jadi ada rencana Tuhan. Paling enak nurut Tuhan begini ya. Cerita, ayatnya Pak, cari sendiri di rumah masing-masing. Wakeh itu ayatnya saudara. Saya nggak siap apa-apa, saya hanya dimanut dengan Tuhan aja. Mari angkat tangan sama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, dan jagamu yang terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Tuhan, biar ketika kata ini juga masuk di roh kami, biar kami semua jalan sesuai dengan rancangan-Mu. Biar tujuan kami juga sesuai dengan tujuan-Mu. Amin, Tuhan. Biar langkah-langkah kami sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Langkah demi langkah, hari demi hari. Amin. Sehingga kami bisa mencapai akan rencana dan tujuan Tuhan yang sempurna. Dan memintakan berkat, Engkau meteraikan setiap bagian perkataan firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau memberikan kemenangan yang total dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur atas anugerah-Mu hari ini. Yang kami lakukan menjadi bagian kami. Amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata,